Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا أيها الحاضرون اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Para hadirin jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk kembali melanjutkan pelajaran kita. Kita masih di pembahasan Kitabut Taharah dan kita juga masih di pembahasan tentang kaifiyat tathhir an-najasah, tata cara membersihkan najis. Di pembahasan yang lalu 4 poin sudah kita sampaikan. Berikutnya cara mensucikan pakaian dari kencing anak kecil yang masih menyusu dan belum memakan makanan apapun selain itu. Para jamaah yang dirahmati Allah, cara membersihkannya disebutkan di dalam satu riwayat dari Abi Sama' khadimin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yugsalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil ghulami. Dari Abu Samah, pembantu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pakaian atau badan yang terkena kencing anak perempuan itu harus dicuci, dan cukuplah disiram atau diperciki air dari kencing anak laki-laki. Maksudnya adalah air kencing anak laki-laki atau perempuan yang belum memakan makanan apapun selain daripada ASI ibunya. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, anak itu kalau bayi itu kalau belum makan apapun kecuali air susu dari ibunya, maka untuk laki-laki, para jamaah yang dirahmati Allah, ketika mengenai pakaian kita, badan kita, itu cukup dipercikan saja. Jadi kita ambil air di tangan kita yang basah, kemudian dipercikan. Itu sudah cukup secara hukum syariat. Pakaian kita dan badan kita yang sudah diperciki tadi itu dianggap suci kembali dan bisa dipakai untuk sholat. Adapun bayi anak perempuan, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, yang belum makan apapun selain ASI ibunya, maka dia harus dicuci. Allahu a'lam, para jamaah yang dirahmati Allah, sebagian menjelaskan kenapa untuk bayi laki-laki ada keringanan dalam syariat. Dikatakan oleh sebagian ulama karena bayi laki-laki ini sering dibawa kemana-mana, sering digendong-gendong. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, bayi laki-laki lebih disenangi oleh sebagian orang tua ketimbang bayi perempuan, sehingga karena sering dibawanya oleh ibunya atau oleh bapaknya, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, syariat memberikan rukhsah, memberikan keringanan
ya ketika si bayi laki-laki itu ngompol di pakaian atau di badan kita, cukup dipercikan air saja. Taib. Berikutnya, membersihkan pakaian dari air madhi. Air madhi ini pembahasannya sudah pernah kita sampaikan. Para jamaah yang dirahmati Allah, tentang cara membersihkannya disebutkan di dalam riwayat dari Sahal bin Hunayf. Beliau berkata, kuntu alqa minal madhi shiddatan wa ana'an wa kuntu uksira minhu al-iktisal. Fadzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala innama yujzika min dzalikal wudu'. Faqultu ya Rasulullah kaifa bima yusibu thawbi minhu? Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakfika an ta'khudha kaffan min ma'in fatandahu bihi min thawbika haitsu tara annahu qad asaba minhu. Dari Sahal bin Hunayf, beliau berkata, dahulu aku biasa mendapati kesulitan dan kepayahan karena madhi, sehingga aku sering mandi karenanya. Jadi sebelum tahu ilmunya, merasa kesusahan, kepayahan dengan madhi yang ada pada dirinya. Jadi beliau sering mandi. Lalu aku utarakan hal tersebut kepada Nabi SAW. Maka beliau bersabda, sesungguhnya cukuplah bagimu hanya dengan berwudu. Jadi para jamaah, kalau orang keluar madhinya, madhi yang pernah kita bahas, biasanya keluar di saat seorang istri atau seorang suami bercumbu, ya, dari muqaddimah jima'nya, atau ketika seseorang itu membayangkan jima', dia membayangkan jima', memikirkan tentang hal-hal yang kaitannya dengan jima', maka madhi juga bisa keluar. Atau dalam kondisi tertentu, ya misalkan ketika orang itu sangat kedinginan di musim dingin, para jamaah yang dirahmati Allah, kadang madhi ini juga bisa keluar. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, di sini Sahal bin Hunayf, ya, beliau merasa kepayahan karena madhi yang sering keluar. Jadi beliau menyikapinya dengan mandi. Maka akhirnya beliau meminta petunjuk kepada Nabi SAW, dan Nabi memberikan petunjuk bahwa sesungguhnya cukuplah bagimu hanya dengan berwudu. Jadi madhi, keluar madhi itu bukan hadas besar, dia hadas kecil. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, cukup dengan cara berwudu, tidak usah mandi. Kemudian aku bertanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana madhi yang mengenai pakaianku? Jadi kalau kena pakaian, madhi ini bagaimana cara membersihkannya? Maka beliau menjawab, cukuplah bagimu mengambil setelapak tangan air, lalu tuangkanlah pada pakaianmu yang terkena madhi tersebut, sampai engkau lihat air itu membasahinya. Jadi cukup dengan percikan, atau kita dengan mengambil air kemudian dijatuhkan di atas pakaian yang kena madhi tersebut. Jadi tidak perlu sampai dicuci, ya, kalau madhi itu. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, demikian cara membersihkan atau mensucikan pakaian yang terkena madhi. Baik, berikutnya, cara membersihkan bagian bawah sandal, mensucikan bagian bawah sandal yang terkena najis. Pembahasan ini kita ambil dari satu riwayat dari Abi Sa'id radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza jaa ahadukum al-masjida falyaqlib na'layhi wal yanzur fihima." Fa in ra'a khabithan falyamassahu bil ardi thumma liyusalli fihima. Dari Abu Sa'id bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang di antara kalian datang ke masjid, maka balikkanlah kedua sandalnya. Para jamaah yang dirahmati Allah, di sini sesungguhnya juga ada pelajaran bagi kita tentang bolehnya salat pakai sandal. Jadi salat pakai sandal itu sebetulnya dibolehkan ketika kondisinya memungkinkan. Begitu ya. Di masa itu masjid tidak seperti saat ini. Jadi alasnya itu pasir,
kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, dengan kesederhanaan yang ada. Maka ya dibolehkan sholat pakai sendal. Namun tentu dengan adab-adab, dengan kriteria dan juga prosedur tertentu. Nah, diantaranya para jamaah yang dirahmati Allah, Nabi memberikan petunjuk kalau kita mau sholat di satu masjid yang memungkinkan kita untuk mengenakan sandal atau sepatu kita di masjid tersebut, para jamaah yang dirahmati Allah, hal yang harus dilakukan sebelum masuk masjid adalah melihat bagian bawah sandal atau sepatu kita terlebih dahulu. Dilihat. Kalau kemudian aman saja, tidak ada najis di bawahnya, maka bisa langsung kita menggunakannya untuk sholat. Namun kalau kita mendapati ada kotoran, ada najis di bawah sandal atau sepatu kita, maka kata Nabi SAW, cara membersihkannya itu adalah falyamassahu bil ardi. Cukup kita gosok-gosokkan ke tanah yang suci. Digosokkan ke tanah yang suci. Setelah itu para jamaah yang dirahmati Allah, kita boleh menggunakan sandal atau sepatu tersebut untuk sholat. Nah, demikian. Allahu a'lam bis-shawab. Baik. Kalau di masjid seperti saat ini, para jamaah, kayak di masjid kita ini ya, pakai keramik, pakai marmer, tentu sholat pakai sendal, ya ini jangan dilakukan. Kecuali kita misalkan pakai khuf. Khuf itu sejenis kaos kaki kulit, itu yang biasa digunakan orang-orang Arab di musim dingin. Itu biasanya orang pakai khuf, itu pakai alas lagi, artinya dia pakai sepatu atau pakai sandal yang dirangkap dengan khuf. Kalau itu ya mirip dengan kaos kaki sesungguhnya. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, salat ya kalau di tempat bersih seperti ini ya jangan pakai sandal. Jadi kalau mau mempraktekkan salat pakai sandal atau sepatu juga lihat-lihat ya, jangan sembarangan. Kalau masjidnya rapi seperti ini, bersih gitu ya, maka jangan sembarangan bawa sandal, bawa sepatu ke masjid dengan dalih saya mengamalkan sunnah salat pakai sandal. Ini tentu tidak tepat gitu ya. Artinya disesuaikan dengan sikonnya. Kalau pakai kaos kaki atau khuf yang notabene para jamaah yang dirahmati Allah itu dikenakan dalam kondisi yang suci, tentu tidak ada masalah. Demikian. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, berikutnya tata cara mensucikan tanah atau lantai yang terkena najis. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qama a'rabiyyun fabala fil masjid fatanawalahu an-nas faqala lahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam da'uhu wa hariqu ala baulihi sijlan min ma'in aw dhanuban min ma'in fa inna ma bu'ithum muyassirina wa lam tub'atsu mu'assirin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, telah berdiri seorang Arab Badui di pojokan masjid, lalu dia kencing di situ. Maka kemudian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak menghentikannya. Mereka geram melihat tingkah laku apa yang dilakukan oleh si Arab Badui ini, kencing di pojokan masjid. Tentu ini lagi-lagi ya jangan dibayangkan masjid seperti kita saat ini, tapi masjid di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat ini, biarkan dia sampai selesai. Da'uhu, biarkan dia sampai selesai. Dan kemudian tuangkanlah di atas kencingnya setimba air atau seember air. Karena kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diutus ke permukaan bumi ini sebagai pemberi kemudahan, bukan ditampilkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyulitkan manusia. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, ini banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari hadis yang mulia ini, dan ini keteladanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana menyikapi kesalahan orang, begitu ya. Namun yang sesuai dengan pembahasan kita, poinnya adalah pada kalimat dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menuangkan setimba air atau seember air di bekas kencingnya Arab Badui tadi. Nah, di sini ada faidah cara membersihkan
tempat atau cara membersihkan satu tempat para jamaah yang dirahmati Allah yang terkena najis. Baik, jadi cukup dituangkan air ya 1 ember ya, kemudian setelah itu kalau kondisinya tanah para jamaah yang dirahmati Allah atau pasir ya, tentu ketika dituangkan ember maka dituangkan seember air, maka berarti akan bercampur di situ air kencingnya, tanahnya, kemudian juga air suci dari air suci seember tadi. Dan itu akan menjadikan si air kencing yang najis itu akan menyerap ke tanah bersama dengan air yang suci tadi. Baik, kalau di satu tempat ya, misalkan di pojokan masjid ada air kencingnya kucing atau yang sejenis dengan itu, maka dilihat kalau memang masih ada, maka kita bisa siramkan segayung air suci atau seember untuk kemudian dipel, dibersihkan, dibilas sampai hilang ya najis dari kencing kucing tadi. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Nabi SAW memerintahkan para sahabat berbuat demikian hanyalah sebagai tindakan cepat. Jadi ini sesungguhnya tindakan cepat dari Nabi SAW karena memang masjid itu dipakai 5 waktu. Bahkan di luar 5 waktu ada saja orang yang menggunakan masjid untuk zikir, untuk baca Quran, untuk dia belajar tentang ilmu syariat ini. Maka ini tindakan cepat dari Nabi SAW supaya tanah atau pojokan masjid yang dikencingi tadi segera suci kembali. Kalaupun pada dasarnya kata penulis di sini, kalau seandainya tanah itu dibiarkan begitu saja sampai kemudian kering, bau pesingnya juga sampai hilang, maka pada dasarnya dia sudah menjadi suci kembali. Demikian ya. Jadi kalau ada satu tempat, satu tanah yang di situ ada najis, barang-barang najis atau benda-benda najis, pada dasarnya kalaupun tidak kita bersihkan, dengan berlalunya waktu para jamaah yang dirahmati Allah, dengan berlalunya masa, kemudian si tempat tersebut najisnya itu misalkan menjadi kering gitu ya, kemudian bercampur akhirnya dengan tanah yang suci di situ, kemudian kena siram air hujan maka bercampur dengan air hujan yang suci, kemudian para jamaah yang dirahmati Allah kembali ke dia mendapatkan sinar matahari sehingga menjadi kering kembali sampai hilang sama sekali bekasnya, maka berarti tempat tersebut dikatakan kembali suci tanpa ada najis sedikit pun, padahal tidak diapa-apakan. Tapi dengan sendirinya kalau memang najis itu hilang, maka berarti si tempat tersebut kembali suci. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, ini didasarkan pada riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, di mana beliau berkata bahwa anjing-anjing sering kencing di dalam masjid dan biasa keluar masuk masjid di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat tidak pernah menyiramnya sedikit pun. Jadi ketika itu juga terjadi ya anjing masuk lalu lalang ke masjid, namun ternyata tidak ada ya dari para sahabat yang kemudian mencucinya atau membersihkannya. Artinya bukan berarti dibiarkan, bukan berarti dibiarkan najisnya, tidak, tapi karena memang si najisnya itu para jamaah yang dirahmati Allah sudah hilang sama sekali ya di atas permukaan masjidnya. Demikian. Allahu a'lam bissawab. Jadi pada dasarnya najis itu ketika dibiarkan begitu saja, kena udara, kena angin, kena hujan, kena terik matahari, akhirnya hilang, maka berarti sudah otomatis najis tersebut hilang dan tempat yang terkenanya kembali dianggap suci. Allahu a'lam bissawab. Baik. Kemudian para jamaah dirahmati Allah juga dijelaskan tentang tathhirul bi'r. Bagaimana cara membersihkan sumur atau cara membersihkan penampungan air atau juga minyak, mentega atau saman ya. Saman itu ya semacam minyak lemak begitu ya. Bagaimana cara membersihkan itu apabila terkena najis?
Dikatakan oleh para ulama yakunu bi izalat an-najas wa ma haulahu. Caranya adalah dengan menghilangkan benda yang najisnya dari situ, kemudian apa yang ada di sekitarnya. Adapun sisanya, bekas-bekasnya yang lain, maka tetap dianggap suci. Ini berdasarkan hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam su'ila. Nabi suatu ketika pernah ditanya an fa'ratin saqatat fis samani, tentang seekor tikus yang jatuh di atas saman, ya. Saman itu semacam minyak, para jamaah yang dirahmati Allah. Mentega atau yang sejenis dengan itu yang dicairkan. Nah, ternyata minyak itu dijatuhi oleh seekor tikus. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban, alquha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, buang itu tikus, wa ma haulaha, dan apa yang ada di sekitarnya. Jadi kalau tikusnya misalkan ada di pojokan sini, ini satu wajan besar minyak, para jamaah, kemudian tikus nyemplung di situ, baru nyemplung, ya. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, diambil tikusnya, kemudian minyak-minyak yang ada di sekitarnya. Begitu ya. Minyak-minyak yang ada di sekitarnya. Nah, sisanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kulu samanakum. Sisanya silakan bisa digunakan lagi, dikonsumsi lagi, dimakan lagi. Demikian. Tentu ini yang ketahuannya barusan saja gitu Pak ya. Kalau sudah membusuk belatungan, ya itu lain lagi. Tentu akan merusak apa yang ada di sekitarnya. Ini yang ketahuannya barusan saja. Dia nyemplung di situ, belum kemana-mana, nggak bisa bergerak, begitu ya. Maka cepat diambil, dibuang. Kemudian apa yang ada di sekitarnya, ya, mungkin diameter sekian, begitu ya. Kita ambil, kita buang. Sisanya masih bisa dimanfaatkan. Demikian petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ya kita juga lihat-lihat saja gitu Pak ya. Kalau wajannya kecil gitu ya, tikusnya gede gitu, sudah buang aja. Apalagi itu sudah dipakai begitu ya. Kan kalau minyak goreng itu sekali saja ya. Yang sehat itu sekali pakai, setelah itu buang. Begitu kan? Kalau di kita belum hitam terus saja dipakai begitu ya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Yang sehat itu begitu. Satu kali dipakai ngegoreng atau ya 2 kali lah begitu ya. Bagusnya sekali dipakai goreng, setelah itu dibuang. Atau ya diinfakkan. Kan ada ya sekarang infak, sedekah nampung bekas minyak goreng itu namanya jelantah. Itu ada beberapa komunitas yang nampung jelantah, para jamaah yang dirahmati Allah, untuk diproduksi, didaur ulang menjadi bahan yang lain yang bermanfaat. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Pembahasan berikutnya kita akan membahas tentang sunnah-sunnah fitrah. Baik, para jamaah. Bab berikutnya dari kitab Thaharah adalah tentang sunan al-fitrah. Sunnah-sunnah fitrah. Pada dasarnya fitrah itu ada 2. Ada fitratul qalbi, kemudian ada fitratul jasad, yakni kesucian batin atau hati, kemudian ada kesucian jasad. Fitrahnya ya jasad kita atau amaliyah kita. Dua-duanya para jamaah ini harus kita bawa menghadap Allah. Yang pertama jelas ya kefitrahan hati kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak lagi manfaat harta dan juga anak-anak kecuali mereka yang datang menghadap Allah dengan qalbun salim. Ini namanya fitratul qalbi, kefitrahan hati. Nah, yang kedua fitrah amal atau fitrah jasad, yang kaitannya dengan lahiriah kita. Selain akidah kita lurus, keyakinan kita benar, hati kita bersih, juga kita harus membawa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang benar, jasad yang bersih.
Begitu para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, yang dimaksud dengan sunnah fitrah di sini, ini tentu yang terkait dengan fitrah jasad atau fitrah amaliyah zahir, amaliyah lahiriah. Dijelaskan di beberapa riwayat para jamaah yang dirahmati Allah. Di antaranya adalah riwayat dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsun minal fitrah." Ada 5 perkara yang menjadi bagian daripada fitrah. Yang pertama, para jamaah yang dirahmati Allah, al-istihdad. Al-istihdad yang dimaksud adalah mencukur bulu kemaluan. Itu namanya istihdad. Kemudian yang kedua para jamaah al-khitan, yakni berkhitan. Yang ketiga qassus syarib, yakni memendekkan atau merapihkan kumis. Wa natful ibti, mencabut bulu ketiak. Wa taqlimul adfar, memotong kuku. Ini khamsun minal fitrah, 5 perkara yang merupakan bagian daripada fitrah. Fitrah ini para jamaah yang dirahmati Allah adalah fitrah yang diamalkan, dipraktekkan oleh para nabi dan rasul untuk kesucian jasad kita. Dan sebagai seorang muslim mukmin hendaknya memperhatikan perkara-perkara fitrah ini. Tidak semua yang disebutkan di sini yang dikatakan sunan al-fitrah, sunnah-sunnah fitrah itu tidak semuanya sunnah. Ada sunnah fitrah yang hukumnya wajib, ya seperti khitan. Ini sunnah fitrah tapi hukumnya bukan sunnah, dia hukumnya wajib. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi yang pertama istihdad. Istihdad itu mencukur bulu kemaluan. Ini harus rutin, Pak, ya. Ini sunnah fitrah. Dicukur atau dicabut? Dicukur atau dicabut ini? Dicukur ya. Kalau dicabut mengerikan gitu. Kalau bulu ketiak baru itu dicabut. Kalau bulu kemaluan para jamaah yang dirahmati Allah ini dicukur. Dicukur. Jadi jangan dibiarkan gondrong gitu ya. Dia harus dicukur rutin. Di satu penjelasan dikatakan jangan lebih dari 40 hari. Nah itu para jamaah. Ini sunnah fitrah. Seorang muslim tidak boleh membiarkan ya bulu kemaluannya sampai gondrong gitu, kayak hutan belantara gitu. Tidak boleh gitu. Harus dicukur rutin, dicukur rutin. Itu kebersihan para jamaah yang dirahmati Allah, itu fitrah. Kemudian khitan ya, sudah pada di khitan, Pak? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah di kita ini khitan rata-rata di usia kecil ya. Kalau di Arab itu Masya Allah khitan itu hari ke-7, Pak, bayi sudah pada di khitan. Saya pernah melihat orang Arab Baduy itu, pernah diceritakan ada teman kita anaknya lahir itu hari ke-7 di khitan. Masya Allah. Karena memang dimulainya itu di hari ke-7 dari kelahiran. Sama dengan akekah, kemudian dicukur rambut, nanti ditimbang, diinfakkan seharga perak atau emas. Baik para jamaah, itu hari ke-7 di khitan. Dan Masya Allah, simpel sekali. Jadi alatnya itu cuman silet sama benang. Entah diapain gitu ya. Pokoknya silet dan benang saja. Dan tidak repot-repot ya. Cukup satu orang saja. Kayak di kita kan agak repot gitu ya. Harus nentuin dulu harinya, harus ke sana kemari gitu kan. Mereka simpel sekali. Dan sama seperti kita hasilnya begitu ya. Baik para jamaah. Intinya khitan nanti ada pembahasannya. Itu batas akhirnya adalah sampai akil balik. Baik para jamaah. Itu termasuk sunnah fitrah khitan. Kemudian qassus syarib, memendekkan kumis. Jadi kumis itu para jamaah jangan dibiarkan baplang besar begitu ya. Kemudian sampai gondrong, sampai nutupin nutupin mulutnya. Kadang balapan sama bulu hidung begitu ya.
ini harus dirapihkan. Jadi laki-laki itu harus pandai merapihkan kumisnya. Ya beda dengan jenggot. Kalau jenggot dibiarkan, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah orang-orang Yahudi, para jamaah, mereka mencukur habis jenggotnya, kemudian membiarkan kumisnya sampai menutupi mulutnya. Nah Islam kebalikannya. Kumis dirapihkan, dipendekkan, kemudian jenggot dipelihara. Baik. Kemudian natful ibdi, mencabut bulu ketiak. Bulu ketiak juga sama para jamaah. Di sini ini kan biangnya apa? Biangnya bakteri, Pak ya. Makanya jangan dibiarin gondrong. Dan orang yang terbiasa mengamalkan sunnah fitrah ini, biasanya ketika sudah gondrong sedikit, itu sudah mulai tidak nyaman. Ada rasa yang tidak nyaman. Kenapa? Karena dia biasa mencabut bulu ketiak. Jadi jangan dibiarkan lebat, gitu. Dicabutin, Pak. Itu sunnah fitrah. Kalau kesulitan minta bantuan istri, begitu ya. Dan itu masya Allah romantis para jamaah. Jadi nyabutin bulu ketiak suami. Boleh kerjasama sama istri. Dan ini sama ya, sunnah fitrah ini berlaku untuk laki-laki juga untuk perempuan. Kemudian satu lagi taklimul adfar, motong kuku. Juga demikian ya, kuku kita ini harus rutin dipotong. Kuku yang mana? Semua kuku jari jemari kita. Normalnya kita jemarinya ada berapa, Pak? Ada 10 ya, tangan 10, kemudian kaki 10. Itu yang galibnya normalnya. Bisa saja ya ada 6 ya, satu tangan 6, tangan sininya juga 6. Kalau di Arab itu saya pernah melihat orang jarinya 6. Tangan ini 6, kemudian kakinya juga 6. Jadi totalnya 24. Totalnya 24. Dan biasa ya di sana itu kalau ada orang cacat itu tidak seperti di kita, Pak. Di sana kalau ada orang tidak normal, pincangkah atau apa, itu biasa. Karena bagi mereka itu ciptaan Allah, mau-maunya Allah, hak-haknya Allah menciptakan anggota tubuh manusia itu seperti apa. Dan masya Allah di sana orang cacat itu tidak minder. Nah di kita kadang mohon maaf ya, kadang jadi bahan cemoohan. Ya. Ketika ada misalkan orang melahirkan anak yang mohon maaf jarinya 6, itu kadang dituduh macam-macam. Wah kayaknya orang ini nyupang atau apa gitu ya. Sebetulnya itu hak-haknya Allah gitu ya. Hak-haknya Allah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kita normalnya 10 jari ya, tangan, kemudian kaki 10 jari. Yang dipotong yang mana? Semuanya. Tidak ada jari yang kita spesialkan. Nah, sebagian orang ada menspesialkan sebagian jarinya. Yang mana biasanya, Pak? Itu kukunya nggak mau dipotong itu. Yang mana biasanya orang menspesialkan kuku jarinya, kelingking, kadang di jempol, macam-macam orang itu satu itu nggak mau dia potong. Allahu alam fungsinya untuk apa? Mungkin untuk ngupil kah, ya, untuk garuk-garuk. Padahal semua kuku yang ada di jari jemari kita, para jamaah, ini sunnah fitrah untuk kita potong. Jangan lewat dari 40 hari, bahkan ya kadang 30 hari saja sudah panjang sekali para jamaah. Ini di hari Kamis dipotongin untuk menghormati hari Jumat atau di hari Jumatnya untuk bersih-bersih. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah ini sunnah-sunnah fitrah yang insyaallah ta'ala di kesempatan berikutnya nanti kita akan bahas beberapa poin rinciannya. Barakallahu fikum. Sampai di sini pembahasan kita. Nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.